Banjir bandang menerjang sebagian wilayah Samoa, negara kepulauan di Samudra Pasifik, menyebabkan kerusakan parah pada rumah dan infrastruktur negara. Pulau Savai'i dikabarkan menjadi wilayah yang paling terdampak. Beberapa kerusakan jalan dan jembatan dilaporkan terjadi di daerah itu yang memicu pemadaman listrik dan penutupan jalan dan sekolah. Berdasarkan rekaman video yang beredar di internet, banjir di Samoa setinggi dada orang dewasa itu telah menghanyutkan mobil dan merendam rumah di wilayah itu. Selain itu, akibat cuaca buruk, layanan feri antar Pulau Upolu dan Savai'i juga mengalami gangguan. Seperti dimuat RNZ News, pemerintah setempat dan instansi terkait terus bekerja untuk memantau situasi, membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi, serta memberikan bantuan dan dukungan bagi penduduk yang terdampak oleh banjir. Berdasarkan laporan dari petugas Divisi Meteorologi Samoa, Silipa Mulitalo, saat ini hujan telah mereda, tetapi mereka masih terus memantau sistem cuaca dengan cermat, karena masih ada ancaman hujan lebat akan kembali datang. Meskipun cuaca mulai membaik, namun, masih ada potensi hujan lebat dalam 24 jam mendatang dengan jarak pandang yang buruk, jalan licin, dan angin kencang di atas jalur dan pegunungan, dengan kemungkinan tanah longsor akan menerjang ke daerah rawan, lapornya. Banjir bandang terjang Kabupaten Gresik. Banjir bandang ini menerjang ratusan rumah tersebar di Desa Petung dan Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Ratusan rumah dan areal pertanian di Kabupaten Gresik, Jawa Timur diterjang banjir bandang, Rabu sore, tanggal 6 Juli tahun 2022. Hujan deras selama berjam-jam sejak Selasa malam, menyebabkan ketinggian air mencapai 50–60 cm. Banjir bandang ini menerjang ratusan rumah tersebar di Desa Petung dan Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Salah satu penyebabnya, area waduk tidak mampu menampung air hujan hingga meluber ke pemukiman dan area pertanian. Ketinggian banjir sempat mencapai 1 meter di pemukiman warga. Namun hingga Rabu sore, ketinggian banjir semakin surut masih sekitar 50–60 cm, ujar Nur Hadi, salah satu warga korban banjir. Tidak hanya rumah dan jalan raya terendam tapi juga masuk ke kandang sapi milik warga. Peternak dibantu petugas kepolisian terpaksa mengevakuasi beberapa ekor sapi kurban ke tempat lebih aman dari banjir. Beberapa ekor sapi milik peternak yang dievakuasi dari lokasi banjir sebenarnya dijual untuk persiapan Idul Adha. Petugas BPBD, Polsek Panceng dan TNI juga ikut membantu mengevakuasi mobil warga yang terperosok di lokasi banjir. Banjir bandang merendam 2 desa di Gresik. Banjir setinggi 60 cm merendam permukiman warga dan akses jalan, di Desa Petung dan Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Warga dan petugas Babin Kamtipmas mengevakuasi puluhan ternak ke tempat aman. Hal ini dikarenakan kandang ternak ikut terendam banjir. Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir menyebabkan jebolnya tanggul waduk. Hingga Kamis pagi banjir masih merendam akses jalan desa. Banjir bandang merendam 2 desa di Gresik. Banjir setinggi 60 cm merendam permukiman warga dan akses jalan, di Desa Petung dan Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Warga dan petugas Babin Kamtipmas mengevakuasi puluhan ternak ke tempat aman. Hal ini dikarenakan kandang ternak ikut terendam banjir. Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir menyebabkan jebolnya tanggul waduk. Hingga Kamis pagi banjir masih merendam akses jalan desa. Baru pertama terjadi, banjir terjang sejumlah desa di Gresik Utara. Banjir bandang di wilayah Gresik Utara pada, tidak hanya menerjang Desa Petung, Kecamatan Panceng. Air bah karena hujan deras itu juga menyasar Desa Wotan, Gedangan, dan Desa Sukorejo, Kecamatan Sidayu. Ratusan rumah, sawah, dan jalan lingkungan terdampak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gresik Darmawan mengatakan, tingginya curah hujan mengakibatkan debit air di Waduk Wotan mengalami peningkatan drastis. Bahkan, tanggul waduk itu pun jebol sepanjang 40 meter. Akibatnya, air langsung menggenangi rumah, jalan hingga persawahan. Dari hasil pendataan BPBD, di Desa Petung, yang tergenang akibat banjir itu ada sebanyak 166 rumah, 3 musala,
jalan lingkungan sepanjang 1150 meter dengan ketinggian 20-50 cm, jalan poros desa sepanjang 1000 meter tergenang 20-40 cm, 300 hektare sawah dan 0,2 hektare tambak. Di Desa Wotan, 10 hektare persawahan tergenang dan tembok penahan tanah TPT waduk jebol sepanjang 40 meter. Di Desa Dalegan, jalan lingkungan tergenang sepanjang 100 meter, jalan raya sepanjang 50 meter, 14 hektare persawahan, dan 6 hektare tambak juga tergenang. Lalu, di Desa Sukorejo, jalan poros desa tergenang dengan ketinggian 10-30 cm sepanjang 1200 meter, jalan lingkungan 30-60 cm sepanjang 600 meter. Selain itu, sebanyak 214 rumah tergenang 30 cm, persawahan 73 hektare, dan jalan poros desa Sukorejo, Gedangan juga terdampak sepanjang 200 meter. Adapun di Desa Gedangan, jalan lingkungan tergenang sepanjang 300 meter dengan tinggi 10-30 cm, 97 rumah warga tergenang 30 cm, dan 13 hektare sawah juga kebanjiran. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat. Selain itu, juga sudah menyiagakan personil dan perahu di lokasi banjir, ujarnya kepada wartawan. Banjir di kawasan tersebut terbilang mengejutkan. Betapa tidak, selama ini praktis tidak pernah ada banjir. Kabar banjir biasanya kerap terjadi di kecamatan-kecamatan yang di sepanjang aliran Kali Lamong dan Bengawan Solo. Beberapa waktu lalu, banjir rob dampak air laut pasang juga terjadi di sejumlah wilayah pesisir. Namun, untuk banjir di kawasan Petung, Wotan, Sukorejo, dan sekitarnya belum pernah terdengar. Maklum, lokasinya relatif jauh dari kali besar dan laut.